sekarang kita ke Ummu Umarah. Dia udah belajar Islam, dia udah cinta sama Nabi Muhammad, sekeluarga udah cinta mati sama Nabi Muhammad. Ini cinta mati yang beneran cinta mati, teman-teman, yang rela mati buat Nabi Muhammad. Mereka diantara yang menunggu-nunggu kapan datangnya Nabi Muhammad, kapan datangnya Nabi Muhammad, hingga sampai Nabi Muhammad datang. Mereka adalah orang-orangnya tuh yang ikut serta menghadiahkan Nabi Muhammad, ikut serta ngebantuin Nabi Muhammad bangun masjid, bangun rumah, semua hal tuh. Diantara orang-orangnya itu keluarga tersebut, keluarga Nasibah binti Ka'ab atau Ummu Umarah, dengan anaknya dua orang itu ya, Habib bin Zaid sama Abdullah bin Zaid, dan suaminya juga. Teman-teman saya sekalian, nah saya akan fokus kepada Ummu Umarah dengan momennya atau kebersamaannya dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara sekalian saya muliakan, terjadi perang Badar. Ummu Umarah di rumah, nggak ikut apa-apa. Tapi habis itu suaminya ikut pergi perang. Habisnya itu di waktu perang Uhud. Itu juga yang Habib nggak ikut tuh waktu perang Badar karena masih belum cukup umur. Waktu perang Uhud, tuh sekeluarga berangkat semua. Gara-garanya suaminya bilang, kayaknya kalau perang itu kita perlu banyak perawat-perawat dari kalangan perempuan. Perempuan tuh kan lebih detail gitu, lebih pinter ngurusin orang sakit gitu kan. Jadi kayaknya perempuan diperlukan juga deh. Jadi berangkat tuh ke medan peperangan Uhud. Saudara sekalian, jadi Ummu Umarah diantara beberapa perempuan-perempuan yang lain menjaga di tenda-tenda untuk menjadi mumarridah, untuk menjadi perawat yang ngobatin ketika ada yang sedang terluka gitu. Dan genderang perang, suara perang itu kan kedengeran kan. Jadi kalau ada apa-apa yang berbeda itu kan kedengeran. Ummu Umarah cerita, pertamanya perang itu berjalan rapi gitu. Ada diawali dengan perang tanding, hingga kemudian perang berkecamuk, hingga kemudian dia dengerin suara perang yang sangat bergelora gitu, sangat dahsyat gitu. Dan dia tahu bahwa umat Islam telah memenangkan peperangan dengan kaburnya orang-orang kafir Quraisy yang membuat di atasnya bukit, di Bukit Romah yang mereka persiapkan para pemanah-pemanah itu pada turun buat ngambilin harta rampasan. Karena sebelum perang itu Nabi Muhammad mengumumkan bahwa harta rampasan itu milik orang yang mengambilnya pertama kali. Jadi begitu selesai orang-orang kafir Quraisy itu pada balik arah, pada kabur, udah dikirain perangnya itu udah selesai, yang di atas bukit nih ngelihat orang-orang yang di bawah pada ngambilin pedang dari orang yang mati. Yang mati-mati itu pada diambilin pedangnya, diambilin kudanya, diambilin baju perangnya gitu. Wah, itu barang-barang yang sangat berharga, teman-teman. Sehingga akhirnya yang di atas bukitnya nih mikir, lah kita nggak kebagian nih kalau kayak gini modelnya nih. Turunlah mereka tidak mengindahkan pesannya Nabi Muhammad yang di atas gunung jangan pernah turun apapun yang terjadi. Mereka pikir perang udah selesai. Mereka pikir perang sudah usai. Jadi mereka semuanya turun. Saat itulah pasukan kafir Quraisy yang waktu itu dipimpin sama Khalid ibnul Walid, belum masuk dalam agama Islam. Khalid ibnul Walid itu jeniusnya perang. Jadi begitu dilihat gitu kan, wah pertahanan umat Islam udah lemah nih, yang di atas bukit udah nggak ada nih. Mereka pun kemudian dia pun kemudian ngebalikin, ngumpulin pasukan lagi. Kemudian dia bilang, kita serang Muhammad. Maka mereka semuanya kembali bawa persenjataan mereka, kembali menyerang umat Islam. Terutamanya mereka serang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu
Nabi itu asalnya di sekitar Nabi itu ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Ali, ada di dekatnya Nabi Muhammad tuh Sayyidina Umar bin Khattab, dan ada beberapa orang-orang lain yang memang ada di sekitar Nabi asalnya. Akan tetapi ketika kafir Quraisy balik nyerang lagi, mereka pun terpaksa ngadepin musuh-musuh yang berdatangan itu, sehingga akhirnya jadi pada kalang kabut, semuanya jadi jauh dari sekitar Nabi Muhammad. Itu Nabi sampai jatuh, sampai retak dahinya, sampai tanggal 2 gigi gerahamnya. Keadaan Nabi sangat-sangat berat waktu itu, teman-teman. Ummu Umarah di dalam tendanya didengar kayak, kok suara perang lain nih sekarang. Habis gitu mulai berdatangan orang-orang yang terluka, karena perang itu tadi gitu kan. Mulai datang nih orang-orang yang terluka. Dia ngeliat, wah kenapa nih gitu kan. Dia mulai sibuk-sibuk gitu. Habis itu dia dengar suara. Ini ya, cinta. Dia dengar suara kayak begini nih bunyinya. Muhammad maktul, Muhammad kutil, qad kutil Muhammad, qad istushid Muhammad, Sayyiduna Muhammad qad istushid, Rasulullah qad istushid, Nabi Muhammad tewas, Nabi Muhammad terbunuh, Muhammad telah terbunuh. Suara orang kafir bilang Muhammad terbunuh, suara umat Islam mereka bilang Nabi Muhammad telah terbunuh, Rasulullah telah terbunuh. Itu Ummu Umarah ketika dengar itu, dia ambil salah satu pedang dari yang sedang dia rawat. Dia lagi mau ngerawatin luka nih. Begitu dia, Rasulullah qad istushid, dia ambil pedangnya kayak orang nggak sadar gitu. Dia keluar dari tenda. Dia kemudian segera menuju ke arah tempat baginda Nabi Muhammad alaihissalam. Kemudian dia lihat Nabi Muhammad sedang dalam keadaan menadah darah beliau. Beliau masih ada, beliau masih hidup, lagi nadahin darahnya biar nggak sampai jatuh ke tanah. Dahinya retak, 2 giginya telah tanggal, luka. Baju besinya, ada salah satu dari besi yang ada di baju besinya itu kesangkut di wajah beliau, di dahi beliau hingga berdarah-darah. Itu keadaannya Nabi Muhammad. Gak tahan hati Ummu Umarah, dia bawa pedangnya itu, pedang dari gak tahu punyanya siapa, dia bawa ke depan situ, ke depannya Nabi besar Muhammad alaihissalam. Kemudian dia ngelihat, ini kok gak ada orang-orang di sekitarnya Nabi nih gitu.